Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahim Dafir. Yang kami takdimi narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Nyai Hajah Mahsusi Zakiyah, Sarjana Ekonomi Magister Hukum Islam. Yang kami hormati Ketua Majelis Syuri Rayon Iksas Alumni Bondowoso Kiai Haji Ahmad Huzaini Baijuri beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Iksas Alumni Bondowoso Ustadz Harun Ar-Rasyid. Yang kami hormati Ketua Subrayon dari masing-masing kecamatan beserta jajarannya. Yang kami hormati seluruh senior pengurus Rayon Iksas Bondowoso, dan tak lupa pula seluruh pengurus Rayon Iksas Bondowoso Putri beserta alumni, wali santri, simpatisan dan undangan yang berkenan hadir pada acara siang hari ini. Hafidhakumullahu jami'an. Amin. Sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Nama beliau adalah Ibu Nyai Hajah Mahsusi Zakiyah, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum Islam. Tempat tanggal lahir Pamekasan 11 Maret 1983. Riwayat pendidikan MI Sabul Huda, SMP Ibrahimi Sukorejo, SMA Ibrahimi Sukorejo, Fakultas Ekonomi Unisma Malang, Magister Hukum Islam Universitas Ibrahimi Sukorejo, dan sekarang sedang menempuh S3 di Universitas Malaya, Malaysia. Pengalaman organisasi beliau: yang pertama, Wakil Bendahara OSIS SMP Ibrahimi, Ketua OSIS SMA Ibrahimi, Bendahara Koperasi Mahasiswa Unisma, dan Ketua Fatayat PAC Banyu Putih Situbondo. Beliau mempunyai moto yang sangat luar biasa, dan ini bisa menjadi panutan bagi kita semua. Moto beliau adalah, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Baik, sebelum kita memasuki acara, kita kobarkan semangat kita dulu. Kita cek password Bondowoso ya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Iksas. Berjuang bersama, mengabdi tanpa batas. Salam perjuangan. Salam Kiai Fawaid. Salam Kiai Fawaid. Salam perjuangan. Katakan pada dunia, I am Babon. benda besar. Hasan Kironggo. Baik, agar mempersingkat waktu, kami haturkan kepada narasumber pada siang hari ini, kepada Ibu Nyai Hajah Mahsusi Zakiyah. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormatin, kami takzimin, kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahim Dafir beserta keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Yang kami hormatin para alim, para tokoh masyarakat, wabil khusus majelis pengurus Iksas, baik dari tingkatan apa saja, Tanfidi, terus Syuri dan atasnya, Syuri dan Tanfidi yang hadir pada sore hari ini. Ada Kiai Haji Abdurrahman
ada Al-Ustadz Haji Harun Ar-Rasyid, ada sekretaris datang, Ustadz Ali Sabit, Bendahara, Ustadz Haji, saya ingatnya Bowo. nama kerennya itu soalnya. Dan teman-teman pengurus Iksas Santri aktif Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, baik dari jajaran sub-rayon ataupun rayon se-Kabupaten Bondowoso, beserta alumni Pondok Pesantren, simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang hadir pada sore hari ini. Hafizakumullahu jami'an. Semoga kita selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimampukan melaksanakan segala yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan dimampukan untuk menjauhi segala yang menjadi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa duduk bersama di tempat barokah ini. Semoga pertemuan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal bekal kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di surganya Allah kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan Kiai Samsul Arifin, berkumpul dengan Kiai As'ad Samsul Arifin, dan berkumpul dengan Kiai Fawaid As'ad Samsul Arifin. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, para santri aktif dan para alumni dan juga wali santri simpatisan yang hadir pada sore hari ini, saya yakin Bondowoso alumninya dan santri aktifnya tidak segelintir seperti ini. Saya yakin mayoritas di Bondowoso itu adalah santri Sukorejo. Betul apa enggak? Buktinya apa? Ketika puja kemarin berapa bis? Pakai bis? Enggak? Kalau nanti kembali baja pakai bis, berapa bis? Seluruhnya satu rayon. Ada belasan, puluhan? Andaikan dikumpulkan sampai belasan kan? Ya, saya yakin santri aktifnya saja Bondowoso kurang lebih pasti lebih dari 1000. Ya, ya. Iksas ya, apalagi alumninya, karena saya tahu setiap daerah desa, daerah kecamatan, setiap bahkan RT RW itu nyaris pasti ada alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Tapi itu yang membuat saya nelongso bahasa Jawanya, bahasa apa ya, Madura. Apa? Astabah. Ya, astabah bahasa sini enggak? Kenapa? Masa sebanyak sebegitu yang hadir cuma berapa, atau memang yang diundang hanya segini? Hah? Alhamdulillah hujan kamu disalah-salahkan ya. Andaikan kamu gak hujan gak kira salah. Semoga yang hadir ini akan menjadi pemberi manfaat, membuat tangan panjang dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah untuk memberikan apa yang akan kita bahas pada sore hari ini, sehingga disampaikan kepada yang tidak hadir, disampaikan kepada masyarakat, disampaikan kepada penduduk di Kabupaten Situbondo ini, sehingga itu Bondowoso, sehingga itu yang akan menjadi jalan perjuangan kita untuk melanjutkan perjuangan Kiai As'ad Samsul Arifin, utamanya dalam 5 wasiat Kiai As'ad Samsul Arifin. Sebelum kita mulai, saya ingin
kita baca bersama-sama 5 wasiat Kiai As'ad Syamsul Arifin. Yang punya Android silahkan dibuka, kalau perlu disimpan, paling tidak sebagai jimat untuk HP kalian, sekep di HP kalian, agar apa, siapa tahu dengan menyimpannya 5 wasiat Kiai As'ad hadir terus dalam galerinya kalian semuanya, sehingga kita untuk terus melanjutkan perjuangannya Kiai As'ad sebagai apa, teman kita dalam berjuang, penyemangat kita dalam berjuang. Mari bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. 5 wasiat Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. 1. Santri Sukorjo yang keluar dari NU, jangan berharap berkumpul dengan saya di akhirat. 2. Santri saya yang pendiriannya tidak sama dengan saya tidak bertanggung jawab di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Santri saya yang pulang atau berhenti harus ikut mengurusi dan memikirkan paling tidak salah satu dari yang 3. 1. Pendidikan Islam. 2. Dakwah melalui NU. 3. Ekonomi masyarakat. Biar alim, biar kaya, tapi tidak ikut salah satu dari yang 3. Saya ingin tahu kesempurnaan hidupnya. Sebaliknya, biar bodoh, biar miskin, tapi ikut mengurusi atau cawe-cawe, paling tidak salah satunya dengan ikhlas. Rasakan sendiri kesempurnaan hidupnya. 4. Istiqomah baca Rotibul Haddad. Jadi pagar dan terhindar dari asah atau merosot. Kalau taninya tidak asah. Kalau dagangannya tidak asah. Kalau punya santrinya tidak asah. 5. Santri saya sebenarnya umum. Anak siapa saja, dalam keadaan bagaimana saja, pasti selamat dan jaya, asal jujur, giat, dan ikhlas. Nah, itu seringkali kita mendengungkan, sering kita membaca, mendengar, bahkan kurang tahu kalau di santri aktif. Kalau di Iksas alumni, saya awal sering hadir ke teman-teman Iksas alumni di Bondowoso itu sejak tahun 2000 berapa Ustadz Harun? Bedorengan, Elam. Sejak kepemimpinannya Ustadz Harun intinya. Tahun berapa Ustadz Harun memimpin itu? 19 di ini Covid, setelah Covid. Nah, saya awal-awal dengar 5 wasiat itu jarang dari beberapa Iksas untuk membacanya. Padahal kita sudah tahu, sudah
sudah terkenal, sudah ada di mana-mana, sudah ada di Google, sudah website apapun banyak yang membuat tentang 5 wasiat itu. Tapi hanya diupload saja, tapi tidak mengena dalam hati para alumni utamanya. Saya katakan tidak mengena dalam hati alumni, kenapa? Banyak alumni yang tidak melaksanakan 5 wasiatnya Kiai As'ad. Dari pertama kita bahas, santri Sukorjo yang keluar dari NU jangan berharap berkumpul dengan saya di akhirat. Nah, Kiai As'ad sudah menitipkan Nahdlatul Ulama untuk santrinya. Bahkan beliau, kita sudah menjadi rahasia umum bahwa beliau debu gini, tang tolang, tang kolek, tang dere, tang keking, kapir ya NU. Ini dawuhnya Kiai As'ad. Saking cintanya Kiai As'ad kepada Nahdlatul Ulama. Beliau tidak hanya seorang mediator dalam lahirnya Nahdlatul Ulama, tapi pejuang dalam Nahdlatul Ulama. Beliau berjuang sampai menjadi pahlawan nasional juga, itu adalah dari jihadnya, perjuangannya beliau di Nahdlatul Ulama. Itu maka kita sebagai santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo rasanya wajib kalau dari Kiai As'ad dititipkan untuk melanjutkan perjuangannya Nahdlatul Ulama. Ketika Nahdlatul Ulama adalah titipan warisan dari Kiai As'ad, maka Iksas adalah titipan warisan dari Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Nah, itu tempat wadahnya santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, baik yang masih aktif ataupun sudah alumni. Nah, nggak usah cari organisasi lain, nggak usah pengen coba-coba yang lain, yang baru-baru, yang ngetren dan lain sebagainya. Zaman saya kuliah, kurang tahu sekarang masih tetap ada atau tidak. Banyak sekali bergerilya di kampus-kampus ajaran-ajaran yang keluar dari ajaran Nahdlatul Ulama. Contohnya bagaimana? Melarang untuk mengadakan Maulid Nabi, melarang untuk adanya ziarah kepada makbarah khususnya makbarah para ulama dan waliullah. Dianggap haram, dianggap bid'ah. Nah, itu yang harus diperangi oleh kita semuanya sebagai santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, baik alumni ataupun yang masih aktif. Saya sering tekankan kepada santri ketika saya ngajar, usahakan kalau kamu bisa, lebih baik kamu kuliah di tempat yang memang satu jalur, satu guru, satu ruhani dengan pondok pesantren yang sudah kita lalui. Contoh saya pribadi, saya itu pada saat itu maksa memang, pada saat lulus SMA, saya dari SMP, SMA diam dengan Kiai Fawaid. Di dalamnya Kiai Fawaid. Jadi saya apapun musyawarah dengan maturnya ke beliau. Pada saat saya mau lulus wisuda, mau lulus SMA, saya maksa untuk kuliah di luar, gak mau kuliah di Sukorejo. Tapi beliau jawab dengan syarat tempat kuliah saya itu adalah yang jalurnya Nahdlatul Ulama. Maka saya dipaksa untuk masuk di pada saat itu universitas yang paling ada dalam artian kelihatan Nahdlatul Ulamanya adalah di Universitas Islam Malang, di Unisma. Itu asli punyanya Nahdlatul Ulama. Nah, di situ beliau sampai mengantarkan sendiri, sampai menyerahkan sendiri. Untuk apa? Takut saya sebagai keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo keluar jadi dari jalur guru-guru, jalur leluhur yang sudah tertanam, terpatri dari masih kecil.
Itu yang dijaga, apalagi santri-santrinya. Makanya Kiai As'ad, Kiai Fawaid, dan Kiai Azaim sampai sekarang Universitas Ibrahimi dibesarkan, diberikan fasilitas apa yang dibutuhkan oleh kaum kaula muda sekarang. Para santriwan santriwati tidak lain mewadahi agar yang namanya garis organisasi perjuangan Nahdlatul Ulama tetap tertanam dalam hati para santri Sukorejo. Itu yang terus kita jaga sampai anak keturunan. Seringkali ini yang perlu kita tekankan. Oke lah, kamu mbahnya santri Sukorejo, ibunya santri Sukorejo, dirimu santri Sukorejo. Seringkali kamu itu merasa ilfil untuk memondokkan anaknya mondok di Sukorejo. Ada tidak di masyarakat seperti itu? Ada. Alasannya anaknya tidak mau mondok di Sukorejo, pengen pondok lain ikut temennya. Alasannya lagi kadangkala letak pada engkok santri Sukorejo, hunang Sukorejo engkok ngak ria. Ada yang begitu kan? Memondokkan Sukorejo pas ingat engkau. Nah, negatifnya yang diutamakan, yang dilihat, sehingga anaknya tidak taruh di Sukorejo. Nah, ketika tidak taruh di Sukorejo, akhirnya anaknya tidak kenal dengan pondok orang tuanya, tidak kenal dengan pondok neneknya, tidak kenal dengan pondok buyutnya. Apa yang terjadi? Putus jalur keguruannya dengan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Banyak seperti itu saya temui di masyarakat, yang dianggap bahwa Sukorejo dalam hal bahasa kurang mumpuni, dalam hal apalah eko cenggung tanggung. Ya tidak, dianggap kita tidak mampu, padahal kita semuanya sudah diajarkan. Buktinya dengan salah satu cara adanya apa sekarang rihlah Ramadan. Tidak lain bahwa ini loh, santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo bisa dipakai di tataran mana saja. Level bawah, level masyarakat kampungan bisa suruh baca tahlil, suruh mimpin rotibul haddad, suruh mimpin sholawat bisa. Di menengah ke atas, duduk dengan para aparatur negara, bisa pegang mic untuk menjadi MC, untuk membuat sambutan dan lain sebagainya. Di kalangan atas, alhamdulillah santri Sukorejo sudah banyak yang dipercaya untuk menjadi pemimpin daerah di Republik Indonesia. Bupati Lombok Barat santri Sukorejo, Wakil Bupati Bondowoso santri Sukorejo, Wakil Bupati Situbondo santri Sukorejo. Mari kita lihat kepada yang sudah berhasil, bahwa santri Sukorejo tidak dipandang sebelah mata. Anak-anak kita harus ikut pada jalur keguruan mahabbah, wilayatul mahabbah guru kita. Ikuti kepada jalur ruhani guru-guru kita, sambungan ruhani guru-guru kita. Itu banyak sekali ketika kuliah ke luar negeri, kita pokoknya taruh di universitas ini karena anaknya pengen, taruh di universitas itu di luar negeri ataupun dalam negeri karena ibunya ngikuti anaknya. Tapi ternyata di situ sambungan ruhaninya putus dengan guru-gurunya. Itu salah satu yang membuat kita di jajaran keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah ada beberapa santri yang putus jalurnya dengan gurunya. Ada beberapa cerita putus dari Pondok Sukorejo sampai naudzubillah min dzalik masuk non-Islam. Banyak saya menemukan hal seperti itu, ada. Sampai keluar dari aliran Nahdlatul Ulama. Nah, ini terkait dengan wasiatnya Kiai As'ad yang harus kita jaga.
Ini angkatan saya sekolah di Sukorejo SMP dan SMA. Ada yang sudah non-Islam, sudah saya pernah ketemu dan saya sudah tahu apa kegiatannya dan suaminya siapa dan keluarganya bagaimana. Ada yang masuk aliran bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Nahdlatul Ulama, sehingga sampai sekarang putus dengan gurunya, tidak mau ke Sukorejo ketika maulid, tidak mau ke Sukorejo ketika haul. Ada itu. Lah itu yang membuat para masyayikh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dari ke Samsul, ke As'ad, ke Fawaid sampai ke Azaim merasa terpukul, merasa sedih. Santri Sukorejo ada yang keluar dari jalur wilayatul mahabbah, sambungan ruhaniyah kepada pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Nah, sampai kita luar biasa. Kiai As'ad jauh sebelum kita hadir sudah membuat wasiat 5 wasiat ini agar menjadi pagar kita, menjadi sabuk pengaman kita agar tidak keluar dari jalur wilayatul mahabbah guru kita. Kiai Fawaid membuat wadah iksas tidak lain agar santri Sukorejo tidak keluar dari jalur wilayatul mahabbahnya, sambungan ruhaninya masyayikh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Kemudian yang kedua, santri saya yang pendiriannya tidak sama dengan saya tidak bertanggung jawab di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Makna pendiriannya itu makna yang tidak sama itu dalam hal akidah, dalam hal tauhid. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang non-Islam, ada yang keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang ditakutkan oleh Kiai As'ad, sehingga Kiai As'ad sampai bahasanya mengancam, kalau kata saya tidak bertanggung jawab di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah gak mau sama tahlilan, gak mau sama maulid Nabi, gak mau dengan zikir-zikir yang sudah biasa dilakukan di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, gak mau sama Rotibul Haddad, gak mau baca aqaid sekat. Itu yang disebut dengan yang tidak bertanggung jawab di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan hanya untuk kita. Jadi sampean sebagai calon ibu masa depan sekarang yang masih aktif jadi santri, ini bekal untuk anak turunannya kita semuanya. Turunan-turunan kita itu ditekankan bagaimana wasiat Kiai As'ad itu tertanam dalam hati anak-anak kita semuanya. Yang ketiga apa? Santri saya yang pulang atau berhenti harus mengurusi pendidikan Islam, harus mengurusi dakwah melalui NU, harus mengurusi ekonomi masyarakat. Kalau Dobuna Kiai As'ad, saya tahu sendiri, dengar dari umi saya pernah dengar juga dari Nyai Hajah Juwairiyah Fawaid. Beliau tahu gini, dulu beliau itu tidak keluar dari kamar, sering diam di kamar, cuman mendekam. Kiai Fawaid langsung bilang, "Mi, baan keluar ke masyarakat, ngabdi. Aba, kebuna abare toronan Sukorejo tak oleh neng kotuh toron ngabdi alatin masyarakat." Itu bukan rumahan diam di rumah. Maknanya apa? Dakwah Islam, dakwah apa? Dakwah melalui NU, pendidikan Islam. Jadi suruh ngajar, disuruh mengajar, pakon ngajar. Saya itu faknya, saya kuliah S1 itu fakultas ekonomi jurusan akuntansi. Gak ada label-label guru karena saya anti jadi guru. Ini pelajaran untuk kita. Saya itu hidupnya masa remajanya itu sering kontroversi. Tidak mau dengan sesuatu yang dulu tidak mau, sekarang terjadi. Saya itu anti jadi guru. Dan saya juga anti untuk ngajar sejarah. Nggak tahu nyampe dan saya juga anti kembali ke Sukorejo. Ini pelajaran buat kita. Saya setua, kamu sing muda.
kamu menjadi pelajaran. Sesuatu yang kita tidak inginkan seringkali akan dihadapkan dan harus dilalui. Saya tidak mau kembali ke Sukoharjo, saya ditarik oleh Ki Fawaid harus kembali ke Sukoharjo. Awal saya masuk Sukoharjo, saya harus pegang pom bensin Sukoharjo. Sudah tidak ngajar, tapi lama-lama disuruh pakon ngajar sama Ki Fawaid. Baan kau tuh ngajar, Umi juga dawuh ke saya, baan kau tuh ngajar. Coba baas ada kau tuh ngajar, kau tuh mulang santreh teka akun sakoni. Dakwah Islam, pendidikan Islam, dakwah melalui NU. Dua wasiat itu. Lantas bagaimana ketika saya ngajar, saya ternyata sampai sekarang dari dulu awal ngajar paneku aswajah ngajar, tak ngajar lain yang notabene-nya bercerita di dalam aswajah dan ke NU-an. Tahu sendiri kan santri Sukoharjo pasti itu kan, yang mana pelajarannya membosankan. Iya tidak, loh bisa dibaca, tulisannya Latin, tapi itu saya merasa bangga dengan itu. Karena apa? Di dalamnya bercerita tentang Nahdlatul Ulama yang menjadi wasiatnya Kiai As'ad Samsul Arifin. Suruh mendongeng indah saya dalam mengajar, yang notabene saya tidak mau. Itu sesuatu yang tidak kita inginkan, kadangkala kita harus hadapi dalam kehidupan ini. Karena pengatur kehidupan kita di dunia bukan kita sendiri, tapi Allah yang mempunyai aturan kehidupan, yang menjadi sutradara kehidupan kita. Kita hanya pemain, pemeran dalam kehidupan di dunia ini. Jadi ini berkaitan dengan wasiatnya Kiai As'ad yang nomor 5 nanti. Apa? Jujur, giat, dan ikhlas. Ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat bagaimana? Bagaimana semampu kita bisa membantu stabilitas perekonomian masyarakat. Buktinya apa? Pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo kalau hanya bertumpu kepada utapnya santri, daunnya Bunyai Nursari As'adia kemarin, tak mampu. Sokaraja tak kira bisa bangun sebagai gedung-gedung mewah seperti itu kalau hanya bertumpu kepada utapnya santri. Jadi dari mana? Dari ekonomi pesantren yang juga membantu masyarakat sekitar. Cari pondok lain di sekitar-sekitar kita yang pondok pesantrennya bantu perekonomian tetangga. Ada tidak? Yang tetangga bisa jualan ke pesantren seperti di Sukoharjo. Ada tidak? Kalau di Sukoharjo, penjual di Pujasera dan Pujaseri seluruhnya adalah tetangga pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Untuk apa? Membantu perekonomian masyarakat sekitar pondok pesantren. Tidak dikuasai oleh pondok, tapi berbagi dalam ekonomi masyarakat seperti wasiatnya Kiai As'ad. Nah, dawuhnya umi saya Nyai Haja Maki As'ad, beliau dawuh, mun tak murok, paling tidak murok anak, mun lake murok bininah ben anak. Dawuhna, ini dawuhna Kiai As'ad ke umi saya, mun tak bisa murok ke madrasah, tak murok ke musola, tak andi santre, paling tidak mun lake murok anaan ben bininah. Mun bini murok anaan, mun ta'an di anak murok abaan tibi. Jadi itu pendidikan Islam, ngajarin diri kita sendiri untuk bagaimana tetap dalam jalur pendidikan Islam. Kemudian yang keempat, istiqomah baca Rotibul Haddad. Sampai menjadi wasiatnya Kiai As'ad, saking luar biasanya Rotibul Haddad. Sukoharjo bisa menjadi besar seperti sekarang barokahnya Rotibul Haddad. Riyadhahnya Kiai Samsul Arifin melalui
Rotibul Haddad, riyadhahnya Kiai As'ad Samsul Arifin melalui Rotibul Haddad. Tapi dauhnya Kiai Zaim, kita jangan lupa bahwa ketika kita membaca Rotibul Haddad di kalangan alumni atau santri aktif, dahuluilah dengan membaca Al-Qaid untuk apa? Untuk kita haturkan kepada Kiai Samsul Arifin dalam kalimat kaulah anyak seeh sampai bukan dari kaulah anyak seeh sampai dengan ampon kena sekat Al-Qaid, itu karangannya Kiai Samsul Arifin. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai As'ad, kaula wajib iman sampai ampon. Nah, itu karangannya Kiai As'ad Samsul. Sehingga ketika baca dari kaula nyakse sampai ampon kena sekata qaid, kita hadirkan Kiai Samsul Arifin. Kita haturkan bacaan zikir itu untuk Kiai Samsul Arifin. Kemudian kaula wajib iman sampai kaula ampun akhir itu kita haturkan kepada Kiai As'ad Samsul Arifin. Baru kita baca Rotibul Haddad. Setelah itu nomor 5 yang terakhir, santri saya sebenarnya umum, anak siapa saja dalam keadaan bagaimana saja pasti selamat dan jaya asal jujur, giat dan ikhlas. Nah, 3 ini pegangan kita hidup di masyarakat. 3 kata ini pegangan untuk santri aktif untuk menghadapi rihlah Ramadan. Sehingga 1 harus jujur, jujur di semuanya, di semua kalangan, jujur kepada orang tua, jujur kepada senioritas, jujur kepada junior, jujur kepada pesantren. Makna jujur ini luas. Jadi kita dimanapun harus membawa kejujuran. Yang kedua apa? Giat. Bagaimana? Saya yakin orang yang giat dalam segala hal akan berhasil dan sukses. Tanyakan kepada orang-orang yang sukses, apa kunci rahasia dia menjadi sukses? Saya yakin di situ ada kata giat. Nah, ketika kita giat dalam mengabdi, giat dalam hal organisasi, giat dalam hal peraturan pondok pesantren, saya yakin barokahnya akan nampak. Barokah itu tidak nampak di pondok, tapi nampak nanti ketika sudah ada di masyarakat. Contohnya, saya contohkan, tidak usah jauh-jauh. Ustadz Harun Ar-Rasyid ini ketika ada di Pondok Sukorejo, beliau giat jadi tukang bersih-bersih. Bisa jedengnya Tat Harun. Zaman saya, dia itu, tidak tahu sekarang ada ya masih ya, keberjet namanya. Nah, itu keberjet, giat, rajin. Tapi bagaimana ketika di masyarakat sekarang? Alhamdulillah, teman-teman Iksas Bondowoso tidak mau move on dari Ustadz Harun Ar-Rasyid. Sempat kepleset kemarin dianya, Ki Bakun diperjuangkan bagaimana tetap harus memimpin Bondowoso. Barokahnya dari giatnya beliau di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Ada cerita saudara saya masih, tapi bukan santri Sukorejo, bukan alumni Sukorejo. Dia itu anaknya orang jadi semuanya. Ada yang kuliah di Syria, ada yang kuliah di Maroko, ada yang kuliah di Madinah, ada yang hafal Quran semuanya. Anaknya ada 7 hafal Quran semuanya. Rahasianya apa? Dia ibunya yang saudara saya. Ketika di pondok, ibunya itu sering tanpa disuruh abersihan pondok. Jadi membeda sampah kotor, ekala, esapuen, beda aing, misalkan becer, pakai pengki, dek remas, sekerengah dan lain sebagainya. Jedeng, misalkan becek, punya pembalut apa dan lain sebagainya, cerkalacer, bedenas.
sabun dan lain sebagainya itu diangkatin, dibersihkan tanpa diutus menjadi kebersihan, tanpa disuruh oleh siapapun. Itu giat. Bagaimana sekarang buahnya dari giat, barokahnya dari giat ketika di pondok? Anaknya semuanya jadi penghafal Al-Quran, anaknya kuliah di Syria, Maroko, Madinah, dan sekarang ada yang menjadi menantu dari keluarga besar di Sidogiri. Barokahnya jihad. Itu. Ini cerita orang tidak tahu sampean. Yang cerita saya ceritakan tadi Ustadz Harun Rashid. Bagaimana dia sekarang? Coba tanyakan, bagaimana As'ad kok bisa jadi wakil bupati? Bagaimana dulu ketika di pondok? Apakah ada cerita khusus kebarokahan yang membuat dia dipercaya dan punya nilai bisa menjadi wakil bupati? Ulfiyah, Mbak Ulfiyah wakil bupati Situbondo itu angkatan di bawah saya 1 tahun. Saya tahu bagaimana kehidupannya Mbak Ulfiyah waktu di pondok. Beliau giat organisasi. Dia itu 1 tahun di bawah saya ketua OSIS SMA Ibrahim. Jadi bagaimana? Dipercaya sekarang memimpin menjadi wakil bupati Situbondo. Dalam makna apa? Barokah akan nampak di masyarakat ketika kita giat, ketika menjadi santri aktif di pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Ikhlas. Ikhlas itu kalau saya perbandingkan sesuatu yang orang yang memberikan itu nikmat, tapi kadangkala yang tidak, yang diberi itu tidak nikmat. Contoh saya kok sangat jorok ya, cuman itu mengena. Contoh ikhlas itu kalau saya mencontohkan seperti orang kalau kentut. Adakah orang kentut itu tidak ikhlas? Ikhlas semua kan? Pasti ikhlas. Nah, ikhlas itu sesuatu yang keluar dari kita itu yang merasa lega. Saya kalau dibandingkan ke yang lain sulit untuk memberi pembandingan. Tapi kalau kentut kok merasa itu memang ikhlas kalau kata saya. Entah yang mendengarkan itu ikhlas atau enggak, saya enggak tahu gitu loh. Jadi ikhlas itu orang yang kentut, tapi untuk yang mendengarkan belum tentu ikhlas. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi ikhlas bagaimana? Sesuatu yang tidak nampak, tapi kita lakukan dengan legowo, dengan tenang. Bahkan seringkali contoh ya, sampean ada di forum seperti ini. Pas cukentok, kan on neng epet kempet kan sekoni keluar kan sekoni set gitu kan? Iya tidak? Ya, untuk apa? Untuk tidak tahu sekitarnya, untuk memberikan hal yang ikhlas. Sama, ikhlas itu bukan hal yang nampak. Contoh, saya misalkan puasa sekarang, dipamer sama saya, alhamdulillah puasa hari ini bisa selesai. Misalkan, nggak bilang puasa atau buka hari ini hanya dengan air putih, misalkan. Itu kan menunjukkan apakah puasanya ikhlas? Tidak. Nah itu, jadi ikhlas itu sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Buktinya sampean dan tidak ingin diketahui. Buktinya apa? Kentut sampean itu untuk diketahui oleh orang lain malu, ya tidak? Sehingga keluarnya pelan-pelan, itu ikhlas. Buatlah ikhlas keluar dari kita untuk tidak diketahui, untuk menjadi malu ketika diketahui oleh orang lain. Itu ikhlas. Nah itu, jadi bagaimana bekal kita hidup di masyarakat, utamanya sekarang kalian semuanya training untuk mengaplikasikan 5 wasiat Kiai As'ad, utamanya tentang jujur, giat, ikhlas dalam rihlah Ramadan ketika mengabdi ke masyarakat. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat melaksanakan pengabdian di masyarakat. Semoga pengabdian ini menjadi jalur perjuangan kita, sehingga perjuangan kita diakui oleh masyayikh Pondok Pesantren Sukoharjo, diakui oleh Kiai Samsul Arifin, diakui oleh Kiai As'ad, diakui oleh Kiai Fawaid, sehingga nanti di surga menjadi saksi organisasi Ikhlas dan Rihlah Ramadan ini
garis perjuangan kita menuju perjuangannya guru-guru kita, bekal kita ketika di surga, ketika ditanya mana rombongannya Kiai As'ad, dicari santri Sukoharjo yang ada di jalur NU. Mana rombongannya Kiai Fawaid, dicarilah jalur perjuangannya Iksas yang nanti akan menjadi rombongannya Kiai As'ad, Kiai Samsul Arifin dan Kiai Fawaid. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Sesi ini dibuka hanya untuk 2 penanya saja. Silahkan menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Suprayon Wonosari. Izin bertanya Bu Nyai, bagaimana keadaan para alumni jika ada salah satu alumni yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, untuk aktif di masyarakat pun masih kekurangan relasi. Jadi si alumni ini hanya mengabdi pada orang tuanya. Apakah si alumni ini bisa dikatakan tidak mendapat barokah saat di pondok pesantren? Jika benar, lalu bagaimana cara alumni ini untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi, yaitu untuk mendapatkan barokah para gurunya? Mohon penjelasannya Bu Nyai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari Suprayon Pujer. Jadi di sini saya akan bertanya Bu Nyai, mohon maaf sebelumnya. Di sini bagaimana tanggapan kita terhadap para alumni yang sudah tidak melakoni atau mengerjakan terhadap 5 wasiat Kiai? Mungkin ada sedikit banyaknya yang sudah bisa dikatakan sudah tidak melakoni terhadap 5 wasiat itu, Nyai, begitu. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama tadi tentang, kalau saya menyimpulkan, ada alumni dia itu kehidupannya merasa apa saya kurang barokah atau enggak ya, kok cuman diem di rumah aja, tidak keluaran, itu pun nemeni orang tua, itu pun kalau orang tuanya mau ditemani. Bahwa kadang di rumah bukan malah membuat legah orang tua, tapi malah membuat tambah sompek rentuana. Ada ya seperti itu ya. Nah, saya pernah dulu, saya cerita dengar dari siapa ya, apa Kezaim sendiri, apa Neng Sari gitu yang cerita ke saya. Cuman saya dengar cerita itu. Ada salah satu alumni merasa kehidupannya tidak tentram, katakanlah, di rumah. Nah, kemudian nyabis ke Kezaim, kemudian curhat kehidupannya ketika di pondok, kecangkolangannya dan selain sebagainya. Ternyata yang membuat tidak barokah dan tidak tentram dalam hidupnya ketika mondok sering cangkolang. Nah, sehingga ketika itu oleh Kezaim dikasih petunjuk, yang orang itu karena beda-beda, setiap orang perlakuannya akan beda, disuruh menghatamkan Quran kalau nggak salah di Asta, kalau nggak salah gitu. Jadi apa, bagaimana ketika ada di masyarakat alumni yang seperti itu? Cobalah nyabis ke Sukoharjo, matur ke Bu Nyai kalau perempuan, kalau laki-laki ke Kiai, matur ke Asta, apa yang menjadi kecangkolangan biar diistikharahkan oleh Kiai dan Bu Nyai. Karena apa? Kalau dari kitab Aswajah itu, santri itu kehidupannya adalah satu, adalah yang namanya pondok pesantren, isinya ada 6. Pertama ada santri, 2 ada guru yang mengajar, yang ketiga ada tempat untuk berasrama, yang keempat itu ada musolah atau madrasah, tempat
untuk mengaji dan beribadah dan belajar mengajar. Yang kelima, ada kitab-kitab karangan ulama ahlu sunnah wal jamaah yang diajarkan dalam pondok pesantren. 5 ini adalah yang disebut hal-hal unsur-unsur yang ada di pondok pesantren. Nah, di situ bagaimana kiai dan santri tidak akan pernah putus hubungannya walau dia sudah berhenti menjadi santri. Sehingga apa? Walaupun sampean misalkan alumni sudah usianya 40, 50, 30 atau 25, ketika ada keresahan di rumah, maka sering-seringlah sowan kepada gurunya untuk memohon petunjuk dari guru, karena guru itu adalah guru ideologi kalian. Karena kiai, masyayikh di pondok pesantrennya itu adalah guru sambungan ruhani, guru keilmuan kita, orang tua keilmuan kita, orang tua ideologi kita. Kalau di rumah yang melahirkan itu adalah orang tua biologis kita, tapi guru itu adalah orang tua ideologis kita. Sehingga ketika kita sumpek, tidak tentram, merasa resah, ada yang tidak sempurna dalam kehidupan, mendekatlah kepada orang tua ideologis kita yang ada di pondok pesantren. Curhatkan apa yang pernah terjadi di masa lalu untuk meminta petunjuk kepada guru kita. Paling tidak istiqomah baca Rotibul Haddad. Di Rotibul Haddad itu sudah lengkap curhatan kita. Ya Qawiyu ya Matin ifi syarra zalimin. Ya Allah, berilah kekuatan kami dari orang zalim. Maknanya ya Qawiyu ya Matin ifi syarra zalimin. Aslallahu maral muslimina sarafallahu syarral mu'dhin. Ya Allah, seluruh orang muslim sedunia, saudara muslim saya dan saya juga dijauhkan dari kesulitan. Dia jauhkan dari orang-orang yang menyulitkan. Ya farijal ham, ya kashifal wam, ya mali abdi yaghfir wa yarham. Wahai zat yang memberikan perasaan galau dalam hati, yang memberikan rasa sedih dalam hati, angkatlah kegalauan kami, angkatlah kesedihan kami. Ya farijal ham, ya kashifal wam, ya mali abdi yaghfir wa yarham. Ampunilah kami semuanya. Sudah makna kalimat-kalimat curhat lengkap. Kenapa kok Ki As'ad kemudian memberikan wasiat Rotibul Haddad harus dibaca? Karena di dalamnya kebutuhan kehidupan kita di dunia dan di akhirat sudah terpenuhi. Mau cari istighfar, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Mau cari salawat, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mau cari kalimat La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau cari pagar dalam kehidupan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Lengkap. Maka itu yang menjadi wasiat Kiai As'ad, tidak lain suplemen vitamin kita kehidupan di dunia dan akhirat ada dalam Rotibul Haddad. Itu. Yang kedua tadi tentang apa? Maksudnya santri itu harus bagaimana ketika melihat alumni yang tidak melaksanakan 5 wasiat. Ketika itu senior kalian, maka cewek tua kamu. Ketika itu kakak tingkat, ibunya, bibinya, atau mbahnya, maka kamu harus berlaku sebagai bawahan. Bagaimana? Menghormati. Caranya bagaimana? Cara menyampaikannya harus dengan hormat dan takzim. Kalau tidak bisa gimana? Makanya Kiai As'ad tadi wasiatnya jujur, giat dan ikhlas.
Makna ikhlas itu apa di dalamnya? Ada kalimat sabar, tak ngalak benderah di tuh. Nah, kemudian ketika bawahmu, maka kamu harus memberikannya dengan kasih sayang. Maka dirilah ini kita tempatnya untuk mengabdi ke masyarakat, membawa nama baik alma mater Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Ajak yang masih di jalan tidak benar untuk kembali ke jalan yang benar. Ajak yang keluar dari sambungan ruhani guru kita untuk masuk ke wilayatul mahabbah guru kita. Di mana saatnya sekarang ketika rihlah Ramadan. Jangan malu. Kamu jangan malu. Tapi ini adalah ruh perjuangan kita melanjutkan wasiat guru-guru kita, Kiai As'ad dalam Nahdlatul Ulama, Kiai Fawaid dalam Iksas, Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mari kita buka kegiatan Rihlah Ramadan Santri tahun 1446 Hijriah, Rayon Iksas Bondowoso Putri, periode 2024 sampai dengan periode 2025 dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yusrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya'ana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barakallah. Selamat berjuang. Titip di pundak kalian nama besar, nama harum Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Tercoreng tidaknya, harum tidaknya pondok kalian ada di pundak para santri, baik alumni ataupun santri aktif. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, kita telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Nyai Hajah Mahsusi Zakia atas pemaparan yang sangat bermanfaat sehingga memberikan kita inspirasi terbaru dalam acara ini. Dan kesimpulannya, kita sebagai pewaris wasiat Kiai As'ad Syamsul Arifin, kita harus membuktikan pada orang-orang yang memandang kita sebelah mata dengan cara kita terjun pada lambang juang untuk membantu masyarakat baik dari segi pendidikan Islami, dakwah melalui NU dan ekonomi masyarakat dengan jujur, giat dan ikhlas. Baik, sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, dimohon kepada Ketua Panitia Rihlah Ramadan Santri dan Ketua Iksas Bondowoso Putri untuk berkenan memberikan cenderamata kepada narasumber kita. أقسمت أني في الهوى لن أرتمي Siapa kita? Iksas! Siapa kita? Iksas! Iksas! Berjuang bersama mengabdi tanpa batas. Salam perjuangan. Salam Kemoid. Salam Kemoid. Salam perjuangan. Katakan pada dunia. I am Babon. Besar-besar. Kalon Hironggo. Nah, jadi gimana Kak? Seru kan? Seru banget Kak. Ya udah nih, kita punya pantun buat Iksas Bondowoso Putri. Ubur-ubur ikan lele. Rakyat Iksas Bondowoso pasti keren le.